Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hasan as-Sadiq radhiyallahu anhu. Qara'tu laylatan min al-layali qul a'udzu birabbin nas ila an intahaitu ila qawli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qara'tu ma tabantu laylatan ing dalam sisi min al-layali dan biro-biro ini maca qul a'udzu birabbin nas ayat qul a'udzu birabbin nas surat qul a'udzu birabbin nas. Bila aning tarik kusumoka yang tutup pun ila qawli ta'ala mari dawa ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kula manani terus min syarril waswasi sanging ele-ele waswas al khannas kang khannas. Khannas itu maju mundur maksudnya ana problem yo maju ana problem lagi. Terus alladzi rupane khannas waswisu kang maringi waswas apa lagi fi sudurin nas yang biro-biro gagahnya manusia. Dan ini mulai masalah. Minal jinnati urfir. Sing khonnas mau minal jinnati, apa sing nasi minal jinnati. Wah, balik mesti kau tahu ini. Minal jinnati itu tak lagi yang dia. Oh, anda ni, kenapa nggak tahu? Oh, iso gitu. Khonnas itu mufrad apa? Mufrad khonnas. Khonnas itu mufrad lil kasro, ya kan? Akeh rofe, akeh hirup warane gofar, gitu. Wahid, akeh peparingnya wahab, rofe, akeh nyepurane gofar. Terus lihat pun alim, Allah, sangat alimnya Allah. Berarti khonat memprotes sama doh, khonat tuh mufrad, maksudnya wong sitok sing sempang ya wajibin dan kita sing peparing nak banget ini wah ghafirin dan kita sing nyepuro banget lukrone repot mungkin jadi wali mana wong kata wali itu berkurang banget tingkat orang butuh-butuh gitu ya kan jadi fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasrotin anfa'ilin jadi wajan fa'il kalau ingin makna kasroh bukan orang yang kasroh fi'ilunya yang kasroh itu katanya apa? Fa'al apa? Fa'al, fa'ulun, mif'al ya ghafir akan nyebut-nyebutane ghafar utawa ghafur ya razik akan memberi rezeki dan seterusnya. Nah ini untuk manusia misalnya zolim, sangat zolim zolam atau zolum ya, makanya insanu zoluman berarti khannas khonis bahkan seringi gudok khannas nah khannas itu mufrad itu butuh gaya, tidak butuh penjelasan berarti minal jinnati soalnya minal jinnati penjelasan apa? Penjelasan nas, penjelasan khannas saya kira banyak balik. Ayo penjelasan khannas itu anak yang menang lu sombong mereka mau cetak salah jadi lu sombong jadi apa ya seakan-akan dia itu orang tahu salah padahal lu salah dan kita tahu itu elak menang atau kita begitu. Ayo, nanti. Mungkin waktu begini kita rasa kan, bahwa amit-amit tenang. Mengatakan moco, nanti kalau anda di mantra ya, kue-kue. Ya, kul, a'udhu, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
Nah, nanti penjelasan khona tuh nah. Iya, saran ini tuh, tak menit santai nih, kerja iso ngaji gitu kan. Boleh, ada itu. Boleh. Enggak ada masalah. Apa sih itu? Kalau itu. Apa? Baiklah. Nyerah, enggak. Apa tidur? Nyerah ikhlas. Jadi kita disuruh berlindung dari waswasul khannas. Yang memberi waswas atau yang menumbuhkan waswas di sudurnya. Terus nas mau keceluk minal jinnah. Jadi mana nih untuk bulu? Minal jinnah itu penjelasan anas, atau tafsir yang utama. Mergon nas itu koyo basa Jawa. Misalnya aku HP ini tak banting. Ini kurang pegawaian banyak HP. Misalnya HP ini tak banting, pecah. Terus dari kita uang HP kok dibanting. Padahal kita uang HP kok dibanting. Ada uang mubalak kok ditakoi. Saya takoi besar kan masalah. Kan orang uang. Nah, itu kata Imam Tosari. Ketika diduga, jin itu kan tidak manusia. Imam Tosari itu saking pintar uang. Mau ayat wa annahu kana rijalum minadin. Jadi itu qul uhiya ilayya annahu sama'ana farum minal jinn. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fajatuhum. Ya iya, nenggone alam jin yo ono istilah rijal. Rijal maknane wong lanang. Dari Imam Ghazali kira kata kok pangeran lu zat sing pangeran juga pernah pakai istilah wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalin minal jinn. Jadi maknane birijalin lan pira-pira wong lanang mang minal jinn. Kata mikir tuh ya? Oh tidak tahu. Bukan lagi ngerti tentang cerita Nabi Ibrahim 80 tahun disunat sampai apa? Itu cukup. Nak wong mati kudu nafsin. Nak wong lahiran kudu maulusin. Itu cukup. Tidak perlu ilmu ini. Ini bagian ulama. Ya, jadi makanya ulama itu menduga Allah itu pakai istilah awal. Pakai istilah awal bahwa yang potensi lupa disebut nas, karena materinya dari kata nasin nisyan. Sehingga ada alam yang mangkul, alam yang murtada. Ini rada bulat ya. Alina alam mangkul itu mangkul, alam yang murtada. Ini rada bulat ya. Alina alam mangkul itu ya selalu bisa-bisa bahwa alam itu dipindah dari makna sifat atau kata sifat itu masih kencang. Misalnya wasamihi dawadatihi Muhammad dan dari anahu tasok matus. Juga karena maknanya Muhammad orang yang dipuji, itu tidak alamiah banget. Sehingga di Injil itu misalnya disebut Ahmad. Karena Muhammad bin maknanya dipuji, kalau Ahmad itu saya memuji. Andai kan Muhammad itu alam murtadal, maka nggak bisa diganti, harus itu. Tapi karena ini alam apa? Mangkul, maka Muhammad di tafsirnya Nabi Isa disebut Ahmad. Karena Muhammad itu orang yang dipuji, maka orang itu berarti Ahmad itu saya dan alam mangkul pada diri Nabi itu banyak sampai 12 sekian. Yang masyhur itu sekitar 12 sampai berapa? Yang Nabi sendiri yang ada sanadnya. Misalnya Nabi mengatakan anal akid, saya ini akid penutup Nabi. Alladzi yuhtamu bi al-anbiya. Wa anal qasir alladzi yuhsaru tahta liwa'i. Wa anal mati alladzi yamkubi al-kufra. Jadi Nabi menamakan dirinya anal mati, yang pelebur atau kafir pelebur
kekafiran, pokoknya nak pintu toko yang Nabi Muhammad. Anal mati alladhi yang pubi al-kufra. Makan pidato lagi. Nak sebagian pidato sinawanya yo, sing sinau sing akeh. Wong awam itu abrak. Anak ada sifat yaitu mahwul kufri. Wa anal hasyir karena nanti orang dikirim takal wahid. Wa anal akhir karena nabi adalah nabi penuh. Nah, jika ulama-ulama ini mengatakan pasti ada sisa, alaman itu pasti ada sisa. Ya ada apa? Ada sisa. Sehingga misalnya jannah ya surga, tetapi tetap ada unsur bahwa karena ada unsur perkebunan di situ. Benar maknanya ya api, neraka namanya ya api karena ada unsur api. Nah sekarang ada unsur rupa. Terus minal jinnati Imam Tobari perang ketemu itu tafsir ya jadi cara tafsir Tobari itu minal jinnati itu ta'aluk sing nasman minal jinnati wa nas. Cara berpikir Allah juga pernah menamakan jin di ayat wa annahu kana rijalum minal jinsi ya'uduna birijalin minal jinni. Jadi bermakna ini surat ini wa annahu lantas melakukan karena anu sapa rijalun pira-pira wong lanang sing wong lanang minal jinsi saking jenis manusia. Jadi normal kan iku ya'uduna jaluk perlindungan sapa rijalun minal jinsi jaluk perlindungan birijalin kelawan wong lanang sing wong mang bulat kan kita pakai ngalir. Jadi orang hasil itu Imam Tobari pakai kotoe pengiran yang itu pasti mau tinggi itu kenapa malah pokoknya tinggi. Makanya banyak mufassir modern yang mengatakan jika ada orang janggal terhadap surga neraka sekarang ada apa enggak karena nggak bisa dibuktikan. Kata ulama-ulama mufassir modern, orang modern biasa bilang vitamin, padahal vitamin di depan itu di mananya kan nggak jelas di mananya itu. Tapi orang yakin di situ ada unsur ya itu hampir akan dibodohi vitamin biro ini suatu makanan. Kamu percaya percaya. Tapi kalau yang ngomong agama, dasar mereka tidak suka agama, ya katakan apa? Hoax atau was atau khoyal. Artinya itu tidak kelihatan. Kalau yang berbau agama itu ternyata disoal. Tapi yang berbau modern tidak. Makanya penting ya ulama-ulama yang pragmatis itu cara berpikir. Memang agak jelimet, tapi menurut saya. Makanya ulama-ulama Al-Azhar itu saya baca di tafsirnya Imam Sarawi, saya punya Imam Sarawi, Mutawalli Sarawi. Kalau ditanya gimana tafsirnya Imam Sarawi, saya punya Imam Sarawi, Mutawalli Sarawi. Kalau ditanya gimana hukumnya ziarah kubur, hukumnya gampang, hukumnya sunat asal pada orang awam. Termasuk itu nyindir kubur sebelah, karena orang-orang yang anti dia ketika melihat orang Mesir, orang Jakarta ya zuruna ahmamahum wa ajdadahum yang awam itu mereka tidak pro. Ahmamahum wa ajdadahum yang awam itu mereka tidak pro. Tapi ketika yang dijarah itu orang top itu mereka pro. Berkorok hasudin, aja orang awam kan enggak. Itu kan, sama kalau lihat film ya atau sinetron itu kan biasa anak kecil nyium pakainya awam atau disebut dicium tangannya, nggak ada yang protes. Tapi kalau orang nyium dia besar protes ini kita nggak ada ya, karena ada sentimen. Perilaku awam nggak ada sentimen. Perilaku awam nggak ada sentimen. Jadi Pak teman kalau dulu sinetron atau kejadian kita, orang-orang awam kan bisa dicium tangannya oleh ponakannya, karena lebih nggak ada sentimen. Jadi ketika nyium dia besar sentimen. Sama ketika kata Mutawalli Sarawi di Mesir itu banyak orang ziarah orang awam nggak diprotes. Tapi ketika ziarah Syekh Ahmad Badawi di berkorban sentimen, kok ikut di ziarah dengan ziarah aku sama orang kira-kira. Jadi artinya dari Mutawalli Sarawi orang anti ziarah itu punya ada sentimen.
bukan masalah hukum. Buktinya kalau di orang awam nggak di sholat. Coba orang Jakarta itu yang awam-awam, itu juga ada ziarah sebelum Ramadan seluruh Indonesia, nggak ada yang protes. Dan anak besar di Holy banyak ya protes. Kalau sentimen, ya kadang ulama jawab gak dari dalilan, ya itu juga yang aku mau jawab. Benar roh anak mata wakil, betul. Kalau kita kan senang berdebat yang hasil dalil, ya ada ulama yang nggak suka debat saja. Padahal, kamu sendiri. Jadi misalnya gini, ada orang awam di jalan, awam merapati sholat lah, buat ide satu-satu, ada orang yang berbeda. Saya ada ulama alim, saya mau kasih uang, gunanya apa? Konsen, kok kenaan ke orang alim, jadi ada sentimen. Nah, juga hanya saya tahu di Sarawi, kadang perdebatan sudah ada ilmunya, tapi karena jadi walam yal ahlu misro katanya yazurun ajdadahum wa ahwalahu bada wa bada. Tapi kalau jahilin wa kanu awam, nggak ada yang protes. Jadi ketika ziarah untuk orang alim, itu ada yang protes, karena ada makanya terus itu tulisan mereka itu mencium tangannya orang alim itu bisa. Kenapa ada sini mencium tangannya orang awam? Itu beda. Lucu kan? Nyium tangannya orang awam gak disoal. Nyium tangannya orang alim. Karena ada apa? Ada sendiri. Ya tapi ya rasa jadi konflik biasa wae mau cerita ini ya rasa buku dalil mau cerita ini ya biasa wae. Paham ya terus. Ada lagi minal jinnati. Sing mau jinnati. Tapi misalnya ono ta'alluq nang kono Surabaya, sing kono mau jinnati. Saking kategori jin lan di Surabaya. Oh teman-teman paham. Pasti langsung didawuh nanti kedhe ingsun napa ngene. Sarul waswas iku waswas sing khulu bena kabena hati. Iki dawuh Sayyid Abdul Hasan Asy'ari. Pasti langsung didawuh nanti mari ingsun napa dawuh ngene. Terus sarul waswas terus naibul fa'il sangi jumlah. Ya naibul fa'il sangi apa? Jumlah. Pasti langsung didawuh nanti kedhe ingsun napa dawuh ngene. Sarul waswas. Utawi ala waswas niku waswas hulu kang manjing apa waswas bena ka antarane sira wa bena habibi kalan antarane kekasih sira. Dalam hal ini maknanya Allah. Ya, dalam hal ini nanti dalam konteks manusia sama manusia ya manusia, dalam konteks manusia dengan orang tuanya ya orang tuanya, tapi yang di sini maksudnya Allah dulu. Nanti muamalah kita sama Allah ya seperti itu, ma'anat seperti itu, ma'al akhari seperti itu. Waswas itu waswas dan hulu kang manjing apa waswas benaka antarane sira bena habibi kalan antarane kekasih sira. Jinsi kang lalekno apa waswas kang sira altofaru ing biro-biro sifat alusi Allah al-hasanata kang apik. Wong diitik wa yudzakiru lan ngilingno apa waswas kang sira afala kang biro-biro perilaku sira asayata kang elek. Maksudnya misalnya gue sholat itu kan ya kersane Allah. Jadi gue sholat untuk al-qafi Allah. Ya, gue nganti sholat, nganti subuh berarti untuk sifat halus Allah. Nah karena asayah itu tidak bisa dinisbatkan Allah, Abdul Hasan Asy'ari meredaksikan wa yudzakiruka af'alaka asayah. Kemudian kamu setelah sholat subuh ya berdigatan meneh. Nah setan itu hanya mengingatkan sisi kamu itu pernah ngedeng ning perapatan delok wong ayu untuk ning pasar bodoni. Sehingga terus kamu mensifati diri kamu itu buruk sekali, gak ada rahmatnya Allah sama sekali. Maksudnya pelaksana saja, jadi kamu lupa bahwa tadi kamu baik sholat subuh, kamu tadi setelah subuh ya wiridan, kamu tadi ya niat kerja untuk cari rezeki yang halal. Sisi positif kamu itu dihilangkan oleh waswas tadi, supaya kamu tidak nyaman dengan kehidupan ini. Akhirnya lama-lama tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya masyhur itu Abdul Hasan Asy'ari itu orang yang paling tidak ingin kita itu menganggap terlalu buruk, karena efeknya adalah orang tidak menganggap Allah itu sangat baik. Biasanya kalau kamu menganggap aku rata wafik, mudu sotok, pertanyaannya kan seakan-akan Allah itu pelit memberi hidayah, dan itu masalah besar dalam ilmu husnudzan Allah billah. Ya, jadi di antara waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka baina hadika yunsika al-tafaru al-hasanata wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Jadi kalau ngaji ini, ngaji paham-paham itu kan kita siksa.
Tapi nak ilmu majlis ngaji itu dicungakno langit bumi, dicungakno iwa, ngaji rabamlah itu ganjaran. Berangkat koma niat ngaji itu ngelubung, tutup, ngangkat, derajat. Orang penting tak derajat tinggi, orang penting. Nah itu cara pelajaran tadi kan nilai sisi positif ya, zaman gini ada orang perjalanan berpuluh-puluh kilo untuk ngaji. Ketika orang lain ke Singapura mau dugem, ke Bali mau dugem, ini ada orang perjalanan jauh untuk ngaji. Benar untuk ilmu, itu kan. Yang nanti ke ilmu kan wajar. Artinya kangelan demi mendapat ilmu. Ini tidak juga, tidak dapat juga. Wah itu repot betul. Makanya saya ini pengagum orang bodoh. Kalau nak uang kangelan untuk ilmu kan wajar. Ada yang didapatkan, oh. Ini ada dapat juga. Wah itu tetap semangat loh. Hebat itu. Keluar di ya jelas ya. Ya khulu baina ka baina hadika yusika al-tawfa wal hasana wa yukafiru ka af'alaka. Terus lagi kau dulu hanya dekno apa waswas indaka menurut siro. Zakal yamin ing wong sing dalam sisi kanan, maksudnya wong sing bener-bener. Walik siro lan ngadeno waswas indaka atas simal ing wong sing sisi kiri, manane wong sing salah. Terus waswas itu kemudian provokasi Anda. Zaman akhir wong wis rusak kabeh, zaman akhir ana wong apik, zaman akhir wong bejat kabeh. Seakan-akan Allah itu tidak menunggu zaman akhir yang memandu hidayah. Kita lupa bahwa kita tidak ditungguin Nabi, tidak ada orang sholat, tidak ditungguin wali songo, tidak ada orang sholat. Orang wali songo, orang sahabat kotir jalan, tidak ada orang hikam ngalor. Itu dilupakan. Mestinya kita juga ingat zaman Isra ditungguin Nabi, wali songo kok tidak ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang gawa takbir jalan, dan gawa sawi. Mungkin pas kita motor buang demi wedi ketinggalan ngaji. Padahal ngaji ya tetap gak paham. Itu sisi positif itu. Jadi semuanya itu berpikir di sisi Allah. Nah, setan itu yang selalu mengingatkan sisi bahwa dunia itu rusak. Lupa bahwa kita di zaman akhir masih dapat hidayah. Itu kan luar biasa. Nah, jadi kamarnya was-was terburuk adalah kita selalu teringat bahwa sisi buruk saja yang terjadi di alam raya ini kita lupa sisi baik juga terjadi di alam raya ini. Hitung saja misalnya Amerika itu Kristen dia, Islam dia Kristen, apa Islam lebih baik. Ngitungnya, kalau orang Amerika misalnya nggak suka Islam, nggak suka dari nggak ada menjadi ada, dari 1% menjadi 2%, dari 2 menjadi 5, dari 5 menjadi 10 misalnya. Dari yang nggak boleh jabat menjadi jabat, dari yang nggak punya hak politik sama sekarang punya politik. Kayak bilang mikir ngono nggak mikir. Indonesia misalnya dulu pengajian harus pamit, jadi inteli sekarang merasa ngundang polisi datang, pejabat datang. Ketika dulu susahnya bukan main. Apa nilai? Ini kalau itu saya ikut demi dua orang oleh mikir ngono orang. Jadi mikir itu sebuah syiar Islam. Itu semua hidupi. Menghidupi dirinya dan menghidupi Islam sebuah tahun ini. Sebenarnya jelas itu orang oleh mendelok sisi apa? Negatif. Jelas ya. Kenapa ajarannya Mbak Mun ceria, ajarannya Bapak Kulogi ceria, sekarang ajaran saya ceria. Jadi was-was itu mengingatkan sisi negatif. Jadi gue sekarang goblok, ilmu goblok seneng ilmu hebat kan? Hebat itu. Orang paham kok ngaji terus hebat kan? Orang itu boleh nanti kok belum ngaji, belum sholat, hebat kan? Oh itu hebat kan? Orang oleh jadi termasuk misi masa satu wayukal liru ainda gaza talyamin wayuktir wa ainda gaza tasima. Tujuan ini dia gila supaya sominta apa setan jika insiro atau jika kelan siro sama ini jadi jika insiro mereka yakilan itu butuh ilmu tadi nganggup tapi tetap jika itu makhluk dan ini nama ini tetap yakilan supaya minta sopo setan jika insiro. Jadi itu hanya perangkat alat tadi ya, tapi secara makna harus dibuang supaya benar-benar makhluk deh. Cuma karena aturannya wajib lagi nanti hasil dari maka tetap ditulis pakai saya dengan ilmu ini. Ulama itu gitu, itu ulama itu makhluk yang tersiksa, nariko eklal yang tersiksa, orang wali yang tersiksa, isin ulama orang wali, yang paling tenang.
Pidato telunggon tak tema biasa ya. Pidato telunggon tak tema biasa. Tak masalah ya. Lama-lama muruah ya. Biar apa-apa, dia jeling di sini. Jeling apa? Siap. Kau oleh menghidupi dirinya sendiri. Itu fokus kan. Dan Islam ya sulit tanpa itu ya. Jadi ini pikirannya saya ambil Hasan apa? Jadi kamu dengan segala kekamuan kamu, saya lagi kamu dengan segala kekamuan kamu. Sama ingat nasihat bapak yang sudah mulai. Kue sering malu. Si Joko kadang yang wedok lah. Tapi niati, dia nganti adol gedang goreng, adol teh, adol tegal, lu kepengen nurut kanjeng Nabi boleh rezeki lewat halal. Itu kan bukan yang dia, manggo siswa, itu apa bukan yang dia. Ngergani boleh rezeki lewat baik itu sudah satu sisi mengikuti kanjeng. Terus dia punya sisi yang lain, misalnya nggak pakai jilbab, itu sisi yang dia melanggar. Ya itu yang melanggar yang baik ya. Allahnya profesional kan, sama yang mulai soleh roti, khairah. Kalau kita kan inginnya itu ya. Misalnya ya terus di bapak orang lanang rantau ya orang dagangan itu sering punya ira bakal anak-anak punya anak-anak misalnya mubalah ya syaratnya alim pidatonya ikhlas nanti sama di mall wah itu orang-orang jadi balik itu jadi wali ya kepen dua hitungan lah ya kepen. Nah tak tidak rugi, tak tunggu tidak kan? Kalau mau suatu kalian ini macam dua belas, mereka dusta kan? Kalau bahasa kalian itu baik dusta tapi kan sarpas dulu, gajarannya dulu lah. Untuk tak soal reality ini berlaku entaknya akhirat. Kita terang no, jadi makanya apa kita untuk paling menyuap saya nolong sholat atau sholat itu mati kalau kita tetap dia kita tahu itu keren kita misalnya sholat pernah sujud pernah rukuk terus saya tahu sholat kamu tidak diterima kan? Oke saya karena sholat saya tidak diterima tapi tetap sujud karena saya berpikir sujud kayak apa malunya kita jadi hamba kalau nggak pernah sujud. Makanya kalau Abdul Hasan Asy'ari kafa buka jajaan anrobia kalaka kamu masih ngiran di tahu sholat malah sih belum sapu ya kok tahu ditegur kurang usah bangun di suarga coba kita ini hambanya Allah secara permanen kemudian kita sholatnya tidak diterima tapi kita sholat 1000 kali terus kamu bilang gini nak sholat di toko berdoa harus sholat itu beda sekali misalnya aku ketemu pangeran tahu sholat bisa aku ambil saya tahu sholat berat terus sholatku rajin tompo aku tetap bangga dia aku jadi kaulah yang pantas aku tahu sujud. Kadang-kadang enggak, setan provokasi mau gunanya sholat, aku yang orang gitu belum sholat orang-orang guna kita botok nanti bang orang apal Quran, akan saya apal tahu senang Quran, nanti ngapal loh berubah sangi senang nanti ngapal loh ada perapat lalu sebenarnya ketemu pangeran, sing rapal juga sampai sing tahu ngapal loh, tahu apa loh tahu ngapal loh tahu kan apa ini gue jauh nanti ngapal loh kurang tahu sepulang mergoki ini saking senengnya pulau tentu lah apa loh ya jelas terus ini tak kok siapa orang boten kenapa orang tahu mau coba betapa malunya kita di depan Allah orang tahu mau coba kitabnya keren sih keren kenapa sing jalur ngapal no jadi melani kulon itu dipuni lagi, karena ilmu kulon itu kata dan diantaranya saya sangat sadis karena bapak saya sangat sadis, namun sangat sadis. Jadi masrof saya tanya ini bisa bangun semua, sore mesti aku laksanakan. Ya, jadi cara berpikir ke sekarang itu, oke kita nyesal kalau sholat kita tidak diterima. Ya nyesalnya itu ya karena kok nggak diterima. Tapi jangan pernah anda menyesali sholat. Bukan itu orang bayang ketemu pengiran atau sholat atau ngaji atau ngapal kurang wisin
Kemudian itu kapal lagu. Ini kapal pangeran. Itu lagu apa? Season. Misalnya gerakan yoga bolak-balik, senam bolak-balik, balik gerakan sholat. Rata, season. Makanya saya makalahnya Abdul Hasan Asadili yang akhirnya sampai ke cucu murid siapa itu? Hikam itu cucu murid ya, karena Bismillah ilasakan dari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dia muridnya Abdul Hasan Asadili. Dia semua hikam itu cerminan mazhab apa? Jadi cara Abdul Hasan Asadili cukup orang sebagai sholat atau puasa atau orang yang puasa dapat pahala sebagai jazak karena dia diberi pernah melakukan. Sehingga kegundahan alawun tasawuf ada demi kota. Jika dari malaikat Jibril sholat itu merasi tompo, pasam merasi tompo. Kita karena pernah puasa, pernah kelaparan demi Allah. Kalau opo kita kurang tahu tangan, wah itu kan keren deh. Tahu keramangan dino, bergolong kurang tahu tangan. Itu kan kalau keren itu. Saya tahu pengiran, tahu keramangan dino, nanti bergolong foto. Wah keren. Oh jadi apa kayak? Gue pidato ya kena. Terus mau direspek cara apa? Jadi ini ngaji kan gitu. Tua kan karena bermul sangat tadi. Kalau tiga tadi itu dunia tiga pun sangat tadi. Tiga dua mu formalitas sudah penting ya. Dalam tradisi kita tidak penting. Kalau tradisi toreko itu penting. Kalau tradisi alim itu walian kiroyah dulu baru riwayat karena kodini kiroyah ala riwayat. Jadi kita sangat kiroyah, sangat berperilaku sadili baru tutup biat. Kalau mereka kan nggak biat dulu, saya rasa takut ngapit gitu. Mungkin itu loro-loro deh kok takut. Mana-mana. Saya ulang lagi ya. Jadi menurut saya, misalnya kita mati dengar kabar. Kenapa saya contohkan yang nggak terima itu misalnya dikasih tahu Jibril atau Mikael ya? Karena saya tidak pernah berprasangka sama Allah tidak nerima. Nah, makanya tak ambil lah, tak alihkan misalnya dengar kabar dari Jibril atau Mikael kalau sholat kita ada diterima. Kita tetap senang karena kita pernah sholat, pernah sujud, pernah kita kelaparan demi Allah, pernah kita zakat, uang kita kurangin demi zakat. Kayak apa misalnya uang kita kurangi demi telepon ya. Atau demi dugem kan malu. Yang nak apa itu pengiran? Dia tahu kok kurangi nanti. Kenapa? Karena zakat, karena zakat. Kenapa? Ya karena perintah ini. Kan berat. Meskipun artinya agak diterima. Ya tentu kita sangat takut amal yang diterima, sangat takut. Tapi bukan dengan makna kita menyesali amal yang pernah kita lakukan. Karena kita pikir amal itu sudah fadl dari Allah yang luar biasa. Makanya alhamdulillah jadi hadana li hada makna li nahdati ala. Itu syukurnya itu karena dapat hidayah dulu. Enggak penting berkat surga. Sekarang ini kalau sama ngelamar uang masuk ngelamar tapi itu ayu dilamar. Sekarang teko ditolak. Tidak harus tahu gak. Tahu lanang tenan itu wali. Dia orang jentel. Lanang tenan. Kayak rapi itu terawat juga itu senang. Paling enggak orang darah ini jomblo. Lo tuh yang sakit mana tuh Pak? Kamu jomblo, Joko tua, ambek rapi tinggal dari itu. Oh sakit jomblo. Mau apa di rapi? Lebih sakit. Lebih apa? Lebih sakit. Coba nanti kalau di akhirat ini. Huwa yasjudulillah sajadatin falam yubbal ya. Ini menghindari kata Allah karena kita selalu khusnudzan Allah itu menerima. Misalnya huwa yasjudulillah sajadatin falam yubbal min hadza. Dia sujud berkali-kali cuma sujudnya tidak diterima. Kita menghindari kata Allah karena kita sangat khusnudzan Allah menerima. Terus yang satu, huwa lam yasjud lillahi sajdah. Iya, zaman hidup enggak pernah. Oh, yo keren yang sujud berkali. Karena sebagai abdu itu gak malu kan pernah. Sama dengan ini ngaji berkali-kali tapi tidak paham. Kalau ini sama sekali gak pernah ngaji, keren berkali-kali. Ada yang lucu, terus kita tak botol-botol. Apa? Ngaji. Ngaji.
itu sombong. Jalur ideal itu apa? Bentuk bucu. Memang kan caranya mengecok kan apa? Dari Jamal, Dinia, Patabia, Malia. Jadi kalau papat lagi lembek gue anak-anak. Sombong, kepengen papat itu orang itu. Gue itu sombong tentu. Nah, gue Habib, tak kiai, tak mau ngalim, pantas di segera papat. Ya, kalau itu gue lanang, kalau itu gue semuanya aneh. Nah, hubungan dengan kita, dengan Allah itu makamnya ya gitu. Dia Tuhan, maka dia harus sujud. Dia Tuhan, maka kita harus menyembah. Tapi yang kelas dia nyembah, ya diterima, ya selamat dari ikhlas itu mungkin ya para wali kutub, para habaib, para ulama. Itu toko, itu menentu. Ya Allah kau Tuhan, maka saya itu toko, itu toko. Itu luar biasa. Kalau ngarep pengiran non apa, kalau penikmat saya itu masalahnya itu. Makanya saya akan tentang saya sudah struktur. Tapi ada tahu bapak berobat lagi, tidak tahu ya. Intinya ya berobat lagi karena dia juga ya betul ya. Tapi terus berkali-kali. Karena kalau kamu terlalu berdoa, pasti dia goda tadi. Apa artinya sujud kalau harus dilawan dengan ilmu. Semua orang roh artinya sujud. Sujud itu penting. Itu budaya. Sungkeman harus dihentikan dengan ilmu. Enggak bisa dihentikan dengan doa. Makanya doa tetap di bawah ilmu. Itu sudah kita jangan kemudian doa malah menjadikan waswas. Ta'autu falam istajab li. Makanya kekhawatiran Nabi kan kamu dengan berlebihan dalam doa ketika tidak disembadani kamu bilang ta'autu falam istajab li. Daripada gitu mendingan kita ibadah saja. Ya doa ya standar saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kamu tidak perlu minta doa detail tentang sujud kamu. Nanti takutnya was-wasnya setan tadi. Apa artinya sujud ternyata gak di. Tapi kamu nikmati saja. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin. Alhamdulillahilladzi razaqana as-sujudan. Karena zikir itu fokus Tuhan. Jadi kamu modifikasi daripada ndonga itu ditompo setan sonong ngene. Jangan-jangan gak diterima mendingan muji Allah. Ya Allah, Engkau zat yang punya segala puji. Karena Engkau yang memberikan saya nikmat sujud. Engkau yang memberikan nikmat sholat. Kamu hati setan. Orang dulu malam ini alhamdulillah terus. Padahal alhamdulillah pasti milpun mizan. Dan alhamdulillah itu muntahal ilmu. Puncak dari ilmu adalah alhamdulillah. Terus lama pelakor itu dengan alhamdulillah kita pasti diridhoi Allah. Wajinatul aras dan alhamdulillah itu jadi kebaikan. Setan keselan nanti terus sudah kubur taman. Orang tuh harus pernah punya makom seperti itu. Dan jangan copy paste. Kalau saya kan asli, boleh niru tapi itu tadi harus dijiwai. Caranya apa? Bil ilmi, apa? Bil ilmi bahwa kita sebagai hamba. Ya sudah kita yakin saja Allah menghentikan wasjud waktu. Kalau kita sujud pasti kata Allah yang menghentikan wasjud. Kamu sujud maka kamu sujud. Setan memberi waswas. Jangan-jangan sujud kamu gak di. Kalau Abu Hasan Asy'ari itu waswas yang mengganggu hubungan baik kamu dengan hati juga dalam hari ini Allah. Ya sudah daripada terganggu itu mendingan saat sujud. Dan itu penting karena seorang hamba harus sujud. Nah setan ingin menggiring kita diterima apa? Ya Pak, gue ngelamar tapi itu penting ngelamar, itu status lelaki. Gak penting kita mau tahu orang. Ini bukti lelaki. Gentle. Ngomong kan baru ditolak, tenang. Apalagi nanti ditolak yang kesekian kali kan lebih terbiasa. Ya, jelas ya Mas apa? Abdul Hasan apa? Asy'ari. Terus saya lagi dibayangkan kamu ketemu Allah di akhirat. Kamu pernah ngapalkan Quran? Pernah? Berapa tahun? 10 tahun. Kangelan, sangat kangelan. Kulon pun goblok telat level kita. Goblok campur telat level. Kangelan sekali. Kan jauh. Ini pernah mewakafkan 10 tahun untuk Quran. Meskipun itu juga. Itu andaikan kita manusia saja ibadah. Andaikan kita manusia saja melihat orang seperti itu, padahal Allah arhamu minna. Allah tentu lebih iba, lebih arham. Kowe bayangno kowe atimu atos. Watimu atos menungso angkuh. Andaikan melihat dua orang ini iba yang mana? Sing dramatis enggak hafal. Nak kowe iso bayangno kowe welas seperti itu, mosok ki bayangno Allah gak? Allah itu arham. Arhamu minna min anfusina.
Allah lebih jelas kepada diri kita bahkan dibanding diri. Makanya saya itu kalau bayangkan muamalah sama Allah itu, andai kan ada dua orang ketemu saya pernah 20 tahun ngaji gak paham, tapi susah. Kelihatan itu, seartam itu, serokim itu, apalagi ya, itu cara berpikir pelaksanaan. Jadi kapal jika jajan, ya kira-kira gitu dari saya singkatnya kapal amina jajan. Ini saya singkat per tayin, per individu. Kapal jika jajan anrodia kalaka ahlan. Jadi cukup kamu dapat pahala amal itu, misalnya hidup, karena kamu ditegir pernah untuk kan keren. Tidak semua orang diberi nikmat pernah. Nah kita tidak pernah berkali-kali. Pemenang imam masjid malah sholat terus. Pemenang imam segala jiwa tanpa terus. Malah berkep. Saya tuh anekdot paling senang itu cerita itu. Tapi itu bisa nyata, sebenarnya nggak anekdot. Saya menghadiri itu. Ada negara yang sangat maju. Ya banyak kan negara. Saking majunya masjid itu ada intensif untuk imamnya. Nah imam-imamnya jalan di Indonesia. Gimana kalau perlakuan negara pada imam masjid, perlakuan masjidnya? Ya ikhlas. Wah kalau di negara kan imam itu dibayar gini. Dia bangga dengan negaranya yang apresiasi imam masjid. Orang bangga orang kiai yang nyelonong. Makanya kamu sholat terus dapat potong gaji ya. Langsung nggak bangga. Ya sudah begitu. Dikira itu satu prestasi. Lagi ini aja ngomong-ngomong saking mangkelis. Terus kapan kok ini? Lu kok mangkel? Karena kita tidak begaji. Timbang diceritani begitu, mendingan protes. Makanya kamu sholat terus karena takut potong gaji. Artinya gini, Indonesia yang tanpa gaji itu hebat. Jelas, tapi suatu saat digaji ya benar. Tompo. Ya, jadi ini cara berpikir sangat satu ya. Jadi kalau suwun muamalah kita dengan Allah itu seperti itu. Kemana saya bilang, misalnya kira rapi, 10 tahun kok pegatan, kira usahanya sekali. Rata-rata ditegur dia anak, baru kayak tahu rapi ditegur dulu. Terus misalnya kata rapinya di pengalaman ngelola kebijakan dan sebagainya, tetap banyak nikmatnya. Terus pernah 10 tahun lagi dicibir jomblo. Itu eleng-eleng sisi itu aja. Orang sang eleng-eleng, tak sewangi 10 tahun kok pegatan, orang tamu. Kalau itu timbal 10 tahun buka naik level nasional, mereka ayo. Orang kata tu. Kalau ini pakai tu, ngaji faham tak faham? Yang penting faham mengaji. Orang faham? Prestasi zaman itu coba hari ini jam ini saat ini banyak orang yang mungkin kedugem. Hari ini saat ini mungkin banyak orang yang sedang mati. Kamu ditegur. Terus kamu mulu yo ngaji yo paham yo ikhlas itu apa? Yo ngomong kere ngono. Yo ngaji yo paham yo ikhlas. Salmune barokah dunia akhirat. Barokah yang akhirat yang aku ulang itu apa? Panjang. Berlebihan itu dengan orang berlebihan. Soalnya ngaji wae kok. Seneng ilmune pengen. Iwana aneh, pokoknya tujuan di pengiran itu sampai kita ngalami walikol di dalam dasar jamin wayuk tiru anjaka di atas iman. Nah, was-was memprovokasi kamu gitu tujuannya liak gila. Supaya memindah apa was-was jika ingkiro kue dipindah ankusnudon di samping rasa kusnudon bilahi kue dipindah ila suidon ini maring akhirnya buruk sangka bilahi warasul. Ini clear ya? Yakin? Penting ngaji, penting rapi kok. Kok bulat lah ya. Penting ya, kok tipe akal lah. Dia tahu ngomong diperdengarkan sekian orang banyak. Tahu disebut sayubul fadilah. Paling jangan misalnya suatu saat jatuh. Gue tahu semua gue nggak tahu. Aku tahu. Oh, nggak tahu jadi mubalek 10 tahun. Baru itu misalnya jatuh. Lumayan tahu nggak? Wabil khusus itu. No. Gak tapi nak urusan pidato itu bukan penting masalah sikit. Kalau jadi pernah mubalek ke benda itu tidak penting. Itu kan
ngapal lagu. Apa meneh ngapal harga berat. Itu Pak, sebodoh-bodohnya orang Indonesia itu hafalannya itu lebih dari 30 juz Quran. Coba orang paling berharga semen sekarang pasti tahu. Untuk yang mau bangun, yang juga Lombok itu kalau jumlah hafalan orang itu lebih Quran. Oh lebih sih. Nanti nakal jumlah kampung ini ayu biro roh. Nanti juga hafal rondo di kawasan kene. Artinya hafalannya banyak enggak? Banyak. Kayak Tuhan mau balik tanggal biro. Hafal. Nak mulut tercep oke ya. Asli ya. Kulo niku sudah ngindari pidato kecuali pernah sebut. Ternyata pernah sebut wakil orang ente. Repot. Boleh pernah sebut itu ada. Repot. Aku menahan dari pernah sebut agilem. Anggapnya tak agak gue ya. Ini apa hal? Jadi kalau suwon sangat mereka Quran sering ngendikan sebagai balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Mengenai sangat tadi, bukan tadi saja sangat tadi. Kalau Quran saya kan balillah fa'bud jadi sudah harus menyembah pangeran wa kum minasyakirin. Terus syukur ya tambah. Karena kalau kamu pertanyaannya diterima apa enggak, pasti ganggu syukur Anda, tak jamin. Kamu setelah sholat, kok terpikirkan diterima enggak, pasti ganggu syukur kamu. Tapi kalau kamu langsung syukur bersolat, alhamdulillah itu sudah ya balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sudah hanya mbak Allah terus syukur. Mau bareng lamar terus syukur. Terus syukur lanang tenang. Terus ditolak agak stres ini lanang tenang. Tidak semua orang bisa mengelola kekecewaan. Sama sing sakit. Tidak semua orang bisa mengelola apa? Hebat ya? Soalnya keren, soalnya Umat saya diri wajah keren. Ya, Fakir mongkau dia siro hadas bapak ilah fakot ukhida. Maka teman-teman dan alam ini misalnya itu sebuah kasih orang aden dan surat lain ahli suhud wa ubat dan ahli ibadah. Wa ahli siti langsung banget penanan ibadah wa istihad. Jadi ini mengkomentari sarah, komentari Ibnu Abbas, komentari sarah hikam. Kamu harus hati-hati. Hanya orang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang ibadahnya serius tapi tergelincir karena tidak mudah subur. Karena dia ibadah serius, sholatnya serius. Kemudian saking seriusnya ingin sholatnya diterima dan sempurna dari riya, sempurna dari kesalahan. Karena memaksa sempurna ini akhirnya nggak pernah nyaman dengan ibadah yang dilakukan. Jadi akhirnya tidak tahu meregani pangeran ngekei hidayat Ada komentar beliau, fakor hidamin hukasirun nasuhat wal ubad wa ahlul jibti wal istihad. Jadi justru yang tergelincir ini adalah orang yang sangat serius beribadah. Gue kan nggak tahu tergelincir. Cuma ya orang anak makomnya kan lagi tawai saiki. Kudu matur nuwun, awas gak matur nuwun. Ramal lagi saiki to. Iya, terlalu ya. Terlalu ilmu sepenting ini kok tahunya baru tanggal 3 bulan Maret 2020. Dari ilmu sepenting ini kok apa kali gol di sebuah coba saja ilmu sepenting ini kok duit rapati penting kok roh mulai cilik tapi ilmu sepenting ini ngerti dengan tadi saya setahun ngerti dengan tadi diulang duit rasulan lah ya fakir mongko wedi sira hadal baba fakatu hidan duka kiruna siwa kedua ahli fikih wal islam walidali kalan krona iki kala siti opo anta di bento metu isra ajeng sing kuwi kita makmud dan ketua susah nan berpisah. Mulane wong ahli ibadah, ahli zuhud itu susah. Mergo cara berpikir ingin ideal. Paham ya? Cara berpikir ingin karena ideal itu dia tersiksa. Misalnya bertahajud, tahajud dulu wis sempurna ta urung. Aku mau kok iki eling duwe, eling bojo. Akhirnya nyesal karena wa alzamahu ma asfaqat wa alzamal wa hamalan beban sapa wa ing zaid aba ing berarti ubudiyah wa alzamahu lan masjidna sapa wa. Ini cara berpikir zahid bu ing
Zahid ma ing perkara asfaqat kang ora kuat apa samawati wal ardi wal jibal min hamdi sanging gawa. Tapi ini berpikirnya Zahid. Dia cara berpikir, saya ini harus serius, saya ini harus benar karena Allah mengharuskan saya benar. Itu cara berpikir dia. Tapi cara berpikir orang arif enggak. Allah kasihan ke saya. Allah melihat saya sebagai hambanya. Karena Allah melihat saya sebagai hambanya, maka Allah menganugerahkan saya yang sujud sebagai bentuk implementasi kestatusan ibadah. Contoh ringan, Allah alladzi asjadana, Allah adalah zat yang membuat kita sujud. Allah alladzi a'tana as-sauma, a'tana az-zakat. Allah alladzi hadana ila zakat ila salat wa kaza. Dengan lafaz enggak, saya ini sudah sholat. Apa artinya sholat kalau di situ tidak ingat Allah? Lu mau naruh artinya? Akhirnya dia repot. Paham ya? Terus ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ininya orang itu nggak pernah menyesali sesuatu yang jadi statusnya orang itu. Orang status normalnya kan ubudiyah, yang menyesali itu. Seperti kita makan, pernah nggak ada orang nyesal makan? Aku menyesal makan, tapi akhirnya tak iseng, no kan ada. Jadi orang nyapu nyesal nggak? Enggak urusan nek, kan ada yang seperti itu. Lewong nyapu ya tahu nyesal, padahal kok urusan meneh. Mangan kok akhirnya yo dising ora tau. Lho nek kok nyesal tahu. Narong, mung tobat. Sudah mulai iso ngene iki. Lalu ora nyesal. Ke zaman nanti orang ngaji ku sih. Sing ora aku gaya ajaran ini sekali di murid kowe ora oleh. Kira-kira zaman nanti orang wah ya repot ikut senjata makan dua. Jadi orang oleh sekali di murid apa kamu? Piro-piro. Itu Pak kalau kamu ingat saat ini banyak orang datang ke tempat maksiat. Kemudian banyak orang yang sekarang datang ke tempat ngaji. Kok disesali apanya? Yang menyesali pasti banyak kan ide. Ingin kata sopan, ya ikhlas, ya paham. Nanti terus nol. Semua kenyamanan pasti bareng dia. Jadi bujuk, bareng pelungo, bujuk mutangi gak nol. Itu kan dia. Oh, pelungo kabar raminggat orang mulai. Buka alamat bikin nama masalah. Normalnya bujumu kan mulai. Dengan keadaan seperti ini normalnya kan. Oh iya. Nami cek mau kontrawe toko kondok sama banyu gua tuh mau amalit ke biurno. Orang usah ngono, pokoknya biro-biro gampang syukur ya. Enak bayangno teko disambu, sekarang ada terjadi. Paling nganten anyar tok pirang-pirang ya. Pirang. Saking banget tadi. Nah gue ya, bujumu tenang gue pirang dino. Orang tahu lah, video. Berani ke, terima lah. Oh video. Oh video masa bulan April. Udah pernah mulai. Walidalika kollaya, jadi ini cara pikirnya ya. Terus kalau terus nang. Pak ayah namung kotonanan sopa ajuhatu tiko lama atau fak lama lik tiko lama imparte buka rokumi luwalan dan studi lukirohanan. Walam yang tuduh kalau pencepat-pencepat waktu nemon menerima telah itu. Walam yang tuduh lan ora nerus opo pandangan zuhad ila studi lukirohamil mari nekseni sifat alusnya dat sing nanggung iku lil akal an ibadi al mutawakkilina alaihi. Jadi gini, orang zahid Mas, itu cara berpikir kan dia ibadah kepada Allah. Sehingga merasa dituntut oleh Allah untuk ibadah ini ya. Tapi kalau orang al-arif bilang dalam ilmu tasawuf, al-arif itu di atas zahid ya. Kalau tak pandangan al-arif bilang enggak, Allah memerintahkan saya sujud. Allah itu pasti konsekuen. Kalau memerintahkan pasti memberi kemudahan. Kalau seorang manusia saja kan enggak mungkin ngomong cilik ngangkat truk. Ngomong gue yang kan enggak mungkin aku tangtu harta miliar. Wong kok iso mangan wis seneng. Hanya kita manusia saja kalau menyuruh diukur. Masa Allah datang bijak nyuruh gak diukur. Hanya ketika Allah menyuruh kita sujud pasti sudah diukur kemampuan kita sujud itu enggak harus menunggu. Nah, terus kita bersyukuri nikmat. Lihat Allah menyuruh sujud pasti Allah tahu kelemahan kita dalam sujud railing Allah, ilingi jalur dulu. Allah tahu ini semua. Ada potongan-potongan
Tapi piro-piro dijali ya kok apa ora gunung kali. Makome ngono. Lumayan. Ya malam yang fudu sebenarnya tadi walam yang fudu ila syuhudil lutfil hamil lil atqal an ibadihi al mutawakkilina alaihi. Jadi orang-orang zuhud itu pandangannya tidak tembus bahwa Allah yang mewajibkan sujud adalah zat yang latif, zat yang rahman rahim bagi mereka yang tawakal. Karena orang zuhud itu memaksakan benar, balidari kalazimahum apa al-kamatu susah, wastola alim al-khazanu susah, atau al-khusnu susah. Bacanya sama ya, khazanan atau khusna di Quran sama-sama dipakai ya. Apa khazanan Allah yasidu mayun tikun. Terus yang kita minal khusni, apa? Minal khusni sama-sama dipakai. Jadi ada khazan, ada apa? Nah, wa ahlul ma'rifat itu wong sing ma'rifat ning Allah Taala billahi wa alimu annahum kumilu minat taklif amron adiman atau hamalu minat taklif amron adiman sami itu atau kumilu berarti diberi tanggungan. Nah hamalu mereka sekarang hakikatnya nanggung amron adiman wa alimu fahum alhamdulillah. Tapi kalau orang-orang makrifat tahu diwajibkan benar dan itu berat. Nah ketika berat mereka tahu kelemahan mereka alhamdulillah. Wal qiyam bihi matawakkalu ila anfusihim. Mereka merasa berat kalau mereka melihat diri mereka sendiri. Akhirnya merasa berat, merasa lemah wa kulikal insanu dhaifa. Terus wa alimu annahum idza raja'u ila Allah hamala anhum ma hamalahum. Ketika merasa kita lemah, maka kita kembali ke Allah, dan ketika kembali ke Allah, Allah sendiri yang menanggung beratnya kita. Akhirnya wa may tawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Faraja'u mongko bali sapa ahlul ma'rifat ilahi maring Allah bisidqillah ja iklawan benere apa sungkeman fahamala anhum al-asqal, maka Allah yang menanggung keberatan mereka. Fasaru ilallah mahmulin. Apa? Fasaru ilallah mahmulin. Fasaru mongko berjalan sapa ahli ma'rifat ilallah menuju Allah mahmulin kali ditanggung kabeh malah ditumpakno fi mahfifatin minan fi mahfifatin minan ing dalam peparing sing kaya peparing minan. Maksudnya mereka karena tawakal ning Allah menuju Allah itu ditumpakno bis, ditumpakno pesawat. Kon tengok-tengok mergo pasrah Allah, maka Allah ditanggung jawab. Jadi dia ora perlu repot-repot mahmulin. Orang hamilin tapi makmulin. Ya, taruhu alaihim kan jadi jembar alaihim ponafakatul lutfi apa sembribite dinafakat ngono bae. Taruhu alaihim kang berangkat mau apa ikilah mahrifatul minan alaihim binafakatul lutfi kelawan sembribite peparing alus ya Allah. Jadi kamane kalau kita tahu lemah maka kita tawakal kepada Allah. Baru kayak tawakal dicukupi Allah. Nah dicukupi Allah ya sudah kita menuju Allah, ditanggung Allah, didorong Allah, dikai fasilitas Allah. Makanya kita ringan. Itu sing dilakoni ahlul ma'rifah. Lawal akhoru nate sing liya sing sok zuhud wau saru ilallah hamilina li asqalit taklif. Jadi ini sok membawa beban-beban taklif. Fatula jimuhum mongko netepi wong akeh apa almasaqqatu pira-pira kerepotan. Wa tatulu lan dadi panjang diimbang wong akeh apa almasafatu cara. Terus dene repot. Kok ditangani sendiri. Pak Insya mau kelamun ngersano sapa wa taala adrokahum bilutfi. Nah Allah ngersano ya lumayan ditulung. Pak aku tamu pengalap sapa wa biaitihi min syuhudi muamalatihim ila syuhudi sabi kita ofisi lagi. Tapi muga-muga baru kae kepengen serius ya muga-muga ditulungi Allah. Pato bakaru ma'lam qad wa asyraqat fihim al-inayah. Nek wae kula suwun aja sampai ana waswas sing mengganggu kenyamanan Anda. Anggap Allah melok nyekseni. Nah contoh wong tuamu nerangkan karo kowe. Ya betul ngono. Baru kowe dibutuh naten bisnis kowe diceluk ora jumblo. Keceluk kepayon, napa? Keceluk kepayon. Wong orang dagang wis sempurna. Tak penting. Bae, mau ibu. Ya setuju ya Mas Abi ya. Setuju ya. Jomblo. Kuat sampai ono waswas sing liya dilakukan kusli dari kita warasuli dilakukan di dari nabo warasuli warasakon nabo jadi kusnat dari nabo dilamun al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutazawirina fika ya Allah, tanasirina fika la fika. Waj'al hayatana ya Allah, Allah
takuna himmatuna fi hadhihi ila kalimat tauhid wa kalimata ya wa tahdid wa ibadika ilaika wa tahdid wa ibadika ila hubbi kitabikal karim wa hubbi rasulikal karim waj'alna ya Allah minal ladina safaru ilaika fil kirar ma'a ibadika ilaika ya Allah kiraran tardo anna wa tahdiduna ma qad a'inna ya wala tikka